Selamat malam, kembali Sangkersa Podcast menyapa Anda dalam acara bincang-bincang kita hari ini. Hari ini sebetulnya menarik sekali, kita punya tamu yang luar biasa menurut saya karena kita dipertemukan dalam usia yang lumayan ya, lumayan jauh, mungkin lebih cocok kalau tamu kita malam ini menjadi cucu saya. Tapi begitulah kehidupan, belum tentu yang usia tua harus belajar dari yang lebih tua. Kadang-kadang kita harus belajar dari yang usia muda. Untuk itu kita akan korek ya, ada apa ini. Tamu kita malam ini adalah, nama panggilannya Sigi. Nama lengkapnya siapa ya? Sigmund Fritz Urmeneta. Wah, kamu apanya Sigmund Freud ya, Sigi? Gak tahu, kenal nggak? Enggak. Oh, nggak kenal. Berarti ini ada sesuatu, ini mungkin orang tua kamu memberi nama ya? Iya. Nah, teman-teman podcast Sangkersa, ini malam ini Sigi istimewanya adalah seorang anak yang hobinya ular. Apa tuh hobinya ular? Iya. Hobinya ular. Reptil sih. Reptil, khususnya reptil. Reptil. Apa bedanya reptil sama ular ya? Ular itu masuk ke dalam kategori reptil. Oh, Jadi gitu. reptil itu ya, ular, biawak, kura-kura, buaya itu reptil. Kalau ular itu salah satu dari reptil gitu. Oke, aneh ya, orang kan suka yang kucing, anjing, burung. Kamu suka reptil dan ular, itu kenapa ya? Karena lucu sih. Lucu ya? Apa Lucu. lucunya sih? Bukannya ngeri? Enggak semua ular tuh mengerikan. Ada juga yang lucu. Coba ceritakan yang dibilang lucu itu apanya gitu. Apa moncongnya, apa ekornya, apanya, apa kelakuannya? Kayak pas kalau mereka jalan gitu, tangan gitu. Merayap-rayap gitu. Ya, ngerayap di tangan atau pas lagi dipegang mereka jalan gitu. Lucu. Kan ada juga yang begitu-begitu juga. Ada cacing yang juga merayap-rayap. Kamu nggak suka, nggak bilang cacing lucu? Ke cacing karena berlendir jadi nggak terlalu suka. Oh gitu tuh. Pemirsa, aneh ya. Ternyata ada orang-orang yang menganggap seperti si Gini ya, sahabat kita ini menganggap bahwa ular itu lucu. Nah, kita tadi sudah dengar sama-sama bahwa ular itu dianggap lucu karena merayapnya. Sigi, katanya kamu tuh ada perkumpulan ya yang hobinya sama, apa ya? Itu komunitas reptil Bandung. Apa namanya? Komunitas reptil Bandung. Komunitas Reptil Bandung. KRB. Ya, Oh, KRB. oke. Singkatannya KRB. Oke. Biasanya kegiatannya apa aja itu? Nah, kegiatannya itu biasanya ada gathering. Gathering itu jadi ya berkumpul gitu. Nah, itu nanti kita biasanya sharing informasi atau edukasi ke warga gitu. Oke, sekarang kalau misalnya nih ya, kan banyak nih yang seperti aku ya takut ular. Iya. Seperti aku juga yang nggak berani pegang dan nggak berani gitu, karena nggak tahu sebetulnya ular itu berbahaya nggak sih? Ular berbahaya itu tergantung jenisnya. Boleh Jadi terangkan ada berapa? ada yang berbisa menengah, berbisa tinggi, dan berbisa rendah. Ada juga yang tidak berbisa. Nah, kalau yang berbisa menengah sampai berbisa tinggi itu berbahaya sekali. Tapi kalau masih berbisa rendah atau tidak berbisa itu masih cenderung aman. Yang dibilang rendah tinggi itu ada jenis-jenisnya, nama-namanya? Ada, kalau yang tinggi itu kayak kobra, king cobra, terus viper gitu, kayak ular tanah, gibuk, Itu bahaya. haya, atau ular
hijau ekor merah Hijau ekor merah. Biasanya ada di mana itu? di pohon-pohon gitu. Yang dibilang ular pucuk daun itu bukan? Kalau ular pucuk itu berbisa rendah. Jadi ke ular pucuk itu lebih panjang, Mhm. terus kepalanya tuh lebih lancip. Kan ini banyak yang nggak tahu. Jadi kalau lihat ular sembarang ular, orang yang awam pasti orang yang nggak tahu ikut aja gitu. Nah, kalau cirinya. orang yang nggak tahu jenisnya itu lebih baik menganggap semua ular berbisa daripada sosokan habis itu kegigit ternyata ular berbisa tinggi meninggal. Oh, serem juga ya ternyata ya main ular. Nah, yang ngajarin pertama itu awalnya kamu kok suka sama reptil atau sama ular itu gimana sih? Jadi dulu tuh pas ke kebun binatang ke area reptil melihat kok lucu ya, bagus gitu. Oh, bukan disuruh sama orang tua? Enggak, Kamu yang mulai Iya. duluan. Terus orang tua kamu tuh gimana sih? Itu orang tuanya ajaib juga ya sampai ngebolehin anaknya main-main ular. kalau ayah karena emang suka hewan jadi nah izinin. Nah kalau ibu tuh takut sama ular, jadi takut lepas gitu apa segala macam. Tapi lama-lama kebiasaan. Berapa lama tuh ibu sampai bisa terima ada ular di rumah? Sekitar 2-3 bulanan udah mulai itu, tapi masih rada takut, masih geli. Oke, terus kalau ini ya sekarang yang pengen tahu, menurut pengetahuan yang dibagikan di sana ya, Iya. itu di komunitas itu ada berapa jenis ular sih sebetulnya di negara kita? Jenis ular mungkin bisa sampai 1000 lebih, banyak banget. Nah tapi yang biasanya ada di perumahan itu cuman beberapa. Jadi kayak biasanya tuh ada koros, sowo kopi, kobra, sama king kobra. Di perumahan maksudnya gimana itu? Jadi di pekarangan rumah gitu, yang dulunya misalnya bekas rawa atau apa, terus dibangun perumahan, kan habitat si ular ini hilang gitu Iya. karena jadi perumahan. Nah jadi mereka tuh masih ada di situ tapi masuk ke rumah-rumah biasa. Nah, kalau kayak gitu misalnya tiba-tiba gitu ada nih pemirsa yang rumahnya tiba-tiba ada ular gitu. Sarannya Sigi dan teman-teman dari komunitas diapain nih? Dipukul, dimatiin atau gimana? Kalau misalnya bisa panggil damkar Damkar ya? atau komunitas di daerah itu. Oh gitu, jadi nanti kamu harus berbagi juga ya sama sahabat-sahabat di Iya. Atau kalau misalnya emang mengganggu dan mengancam. mengancam pemilik rumah, boleh dibunuh. Tapi kalau salah ngebunuh nanti dia misalnya King Cobra, katanya King Cobra itu punya racun yang disemprot gitu, betul? Kalau yang bisa menyamburkan racun itu kobra. Cobra. Nah, kalau misalnya kobra itu bisa panggil pemadam kebakaran aja atau komunitas. Kan orang juga nggak tahu, namanya udah takut. Lihat ular pokoknya yang meliuk-liuk itu dianggap tadi kan suruh takut gitu, takut. Nah dia tahunya pas dimarah nggak damkarnya kalau tiba-tiba ularnya ular yang biasa itu, tapi Enggak sih, enggak ya. pasti bakal Tuh, diambil bisa. juga. Kalau misalnya ada yang mengalami nih rumahnya ada ular gitu, jangan sok-sokan. Sarannya Sigi dan teman-teman di komunitas, panggillah damkar. Kita nggak pernah tahu ular itu berbahaya atau tidak. Kalau nih ya, kalau pegang ular nih, kan suka lihat ada orang main-main ular. Ya, Kan kita nggak tahu nih gimana, ini bisa kasih lihat nggak gimana sih caranya kalau ular itu bisa dipegang sebagai peliharaan gitu? Bisa ya? bisa, Oh, bisa banget. bisa nyontoin nggak? Bisa. Ya, oke, minta tolong dong tante. Sigi mau kasih lihat pemirsa bagaimana ini caranya. Tapi jangan deket-deket aku ya, aku takut soalnya. Iya. Oke tuh. Nah, ini ular sanca kembang.
Oh, ini sanca kembang. Ini umur berapa ini? Ini umur setahunan. Tahun sebesar begini ya. Kalau sebesar begini makannya segimana ini? Kalau segini tuh tikus segini Untuk berapa lama? untuk seminggu. Oh, jadi kalau ular itu makan nggak tiap hari ya? Ya nggak tiap hari karena kan ular itu berdarah dingin. Jadi dia pencernaannya lebih lama. Itu sebabnya dia Ya, makan sekali-sekali aja. mm-mm. Jadi puasa dong ini ular. Ya Taunya kalau itu lapar dari mana? dari karakternya. Nah, bisa diceritakan gimana? Nah kalau ular lapar itu biasanya lebih galak. Jadi dia tiba-tiba nyerang gitu. Kalau lapar Telat ngasih makan. ya, atau dia jadi lebih lincah di kandang, jadi yang biasanya diem aja jadi gerak-gerak gitu, jalan kemana-mana. Itu tuh biasanya menunjukkan dia lapar. Ya, Ular itu minum nggak sih? ular minum. Nah, terus gimana caranya? Kalau anjing aku hafal, dia pasti keluarin lidahnya. Kalau ini gimana ya? Kalau ini jadi mangkok atau gelas gitu yang ada isi air, nanti dia ngeratain mulutnya ke dalam air gitu, jadi ini air. Kayaknya lebih baik mungkin ini bisa bisa ngasih lihat nggak sih mulutnya kayak apa? Terus kalau dia perilakunya gitu nggak bisa ya? Ditunjukin. Kalau mulutnya kayak gitu. Nah, mungkin mendekat ke kamera ya. Nah, ini pemirsa bisa di zoom mungkin sedikit. Ini adalah ular Sanca kembang. sanca kembang. Jenis ini adalah beracun nggak nih? Ini enggak, karena ini kan termasuk ular piton, jadi dia melilit senjatanya. Melilit. Nah, kalau dia melilit kita harus gimana itu? Coba kasih lihat ini, kasih tahu sama pemirsa cara pegang ular yang tidak membahayakan dan tidak menyakitkan ularnya. Nah, kalau untuk cara handle-nya atau cara memegangnya bisa diginiin aja, jadi biarin ularnya jalan di tangan, nanti tangannya satu-satu ke depan kayak gini. Ada yang harus pantangnya, kita harus apa namanya, hati-hati kalau ularnya perilakunya gimana nggak saat lagi dipegang begini? Harus hati-hati kalau dia udah bersuara jadi kayak Kedengeran gitu suaranya? kedengeran. Nah, sebetulnya kalau udah set itu harus kita apain? Pertama harus tenang, terus itu kita bisa masukin ke kandangnya. Itu gigit biasanya, Biasanya itu dia udah gak mau dipegang. ngerah. Ya, Ada bahasa lain nggak? Atau misalnya kalau setnya gimana, itu tandanya ularnya gimana? Gitu. ada, Pokoknya kalau dia udah bersuara itu dia bete. Gitu. udah capek. Oh, ada capeknya juga ya. Nggak bisa dipijetin ini. Itu boleh dikeleherin gitu nggak sih? Boleh. Kalau yang sekecil ini masih bisa. Nah, kalau sudah 2,5 meter itu udah nggak boleh banget dikeleherin. Nah, itu sebabnya kenapa? Coba terangkan. Karena kalau ular ini kan dia melilit, jadi pasti lilitannya itu sangat kuat. Nah, mereka juga makan tuh dari kepala kan. Jadi mereka tuh kalau melilit di leher bisa membunuh. Yang iseng-isengan gitu. Karena kan orang banyak yang nggak tahu ya, lihat tayangan di televisi itu mereka langsung apa namanya, ikut-ikut gitu ya. Iya. Jadi jangan ya. Jangan. Sarannya Sigi jangan. Jadi ini ular yang Sigi pegang ini adalah yang bisa bisa besar. Bisa, ini bisa sampai 8 meter. Umur ular itu berapa lama sih? Umur ular tuh tergantung jenisnya. Tapi rata-rata tuh 15 sampai 20 tahun. Tua juga ya. Iya, lumayan. Kalau ini kayak anjing nggak sih? Berapa kalinya umur manusia gitu? Tahu nggak sih? Enggak sih. Enggak. Tapi rata-rata 20 tahun. Iya, Itu paling tua. ini tua. Berarti kalau udah gitu makannya kambing. Kalau udah 8 meter kan kambing. Sapi juga bisa, anak sapi gitu. Ngeri juga ya. Iya, Oke. Di rumah ada berapa ular koleksinya? di rumah ada sekitar
eh 10 sampai 12. 10 sampai 12 kasih makannya gimana ya itu ya, kayak makannya semua tikus. Makanya ada yang ikan, ada yang tikus. Tahunya, nah itu tahunya yang mana makan ikan, yang mana makan tikus gimana? Dari jenisnya sih sama, bentuk ularnya juga berbeda. Yang gimana, coba kasih tahu. Yang makan ikan itu yang seperti apa? Bentar. Oh, sebentar. Tante, ini tolong, aku takut. Tadi itu makan tikus. Kalau yang jenis ini, ini namanya apa ini yang kedua ini? Ini ular kadut. Kadut itu berat. Enggak, dia tuh memiliki bakteri di mulutnya. Oh, Jadi kalau gigit tuh bisa infeksi. kamu pernah digigit ular? Pernah, tapi bukan sama ini. Ular apa yang gigit kamu? Ular kopi sama ada ular monopohon. Apa itu, gua nggak ngerti. Jadi ular kopi itu dia yang sering dikambing hitamkan sebagai ular kobra kalau masuk rumah. Kayak kobra bentuknya. Kayak kobra. Nah, tapi kopi itu dari leher sampai ke tengah badannya ini, itu dia ada garis. Kan kalau ini nggak ada. Itu ada garis. Apa di punggungnya? Ya di sini ada garis. Habis itu hitam ke belakang. Oh, buntut setengahnya hitam. Ya hitam. Nah dia kalau sembunyi itu cuman melihatkan badannya, ekornya. Oh gitu. Iya. Nah ini yang makan apa tadi nih pemirsa? Ini makannya Ini makannya ikan asin. ikan hidup. Oh, ikan hidup. Gimana itu cara kasih makannya? Kan tadi kalau tikus dibikin pingsan, kalau ikan? Kalau ini jadi di kandangnya itu kan kita kasih air. Nah kita tinggal masukin aja ikannya ke kandangnya, nanti dia bakal makan sendiri. Kalau udah mati kelopak-kelopak itu dia mau makan atau nggak mau makan? Kalau masih gerak dia mau makan, tapi kalau udah kaku gitu dia nggak makan. Jadi harus hidup. Harus yang fresh ya. Ya. Pelajaran apa yang Sigi terima dari ular? Ya nggak tahu ya, kan ini kan kamu akrab sekali dengan ular. Apakah misalnya ini gara-gara pelihara ular Sigi jadi belajar misalnya sifat yang bisa diteladani dari ular itu apa dia jujur atau dia peka atau dia setia atau gimana? Kenapa ularnya bisa anteng kayak gini itu karena kitanya tenang, nggak takut, terus kita nggak mengancam dia. Jadi itu pelajaran yang berharga ya. Kalau kita tenang, kita tidak takut, maka apapun atau makhluk lain pun tidak terancam gitu ya. Iya. Indah sekali ya. Jadi begitu saudara-saudara, bahwa seorang anak yang ternyata memiliki hobi yang unik dan begitu banyak pelajaran yang dia berikan kepada kita semua malam ini, termasuk juga buat Sigi sendiri yang belajar banyak sekali dari ular, bagaimana sifat-sifat ular. Jadi pemirsa jangan panik, jangan takut sama ular, karena ular itu sebenarnya lucu. Hanya jangan sok tahu, tadi nasihatnya Sigi, jangan sok tahu ketika ada ular, karena biar bagaimanapun kalau kita nggak tahu takutnya nanti beracun ya. Oke. Kalau ini teman-teman di rumah barangkali ingin tahu kontaknya tadi ke siapa ini kalau ada ular ARB itu tadi, komunitas? Bisa DM ke IG Komunitas Reptil Bandung. Nah pemirsa, kalau ada masalah yang dihadapi di rumah, misalnya kedatangan tamu berupa ular dan kita tidak menginginkannya dan tidak tahu apa-apa, silahkan kontak tadi ke IG Komunitas Reptil Bandung. Untuk itu terima kasih banyak Sigi sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Kita cukupkan pertemuan dan diskusi kita malam ini. Semoga semua bisa berguna bagi pemirsa sekalian. Sampurasun, sampai bertemu lagi di acara diskusi kita